Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat bisa mengikuti mata kuliah pada mata kuliah Madkhal Ilmi Al-Lughah, yaitu pada dosen pengampu oleh Bapak Irfan Ghazali MSI. Kepada beliau yang kami hormati. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam adalah kita curahkan, kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda kita, uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaih. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, begitupun Bapak dosen Bapak Irfan Ghazali yang kami muliakan dan yang kami tajimi. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan pada tugas Madkhal Ilmi Al-Lughah, yaitu yang bertemakan bahasa dan bangsa Arab. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, begitupun yang kami banggakan, begitupun teman-teman yang hadir ataupun yang melihat pada video saya kali ini. Saya akan menjelaskan bahasa dan bangsa Arab ini pada mata kuliah Madkhal Ilmi Al-Lughah. Mari kita berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah tinjauan umum bahasa Arab. Baik, mungkin juga kita pernah mendengar ataupun pernah merayakan yang namanya itu Hari Bahasa Arab Sedunia. Dan di sini PBB telah meresmikan bahasa Arab itu sebagai bahasa internasional resmi pada tanggal 18 Desember, yaitu pada tahun 1973. Kemudian dari tinjauan berdasarkan genealogi bahasa, maka bahasa Arab merupakan anggota dari film atau bisa disebut dengan kelompok besar, dan bahasa Arab ini yaitu bahasa Afro-Asiatik atau yang disebut juga film Afrasian, yaitu pada tahun 1986. Baik hadirin yang kami hormati dan para teman-teman yang kami banggakan, dari tinjauan umum bahasa Arab ini bahwa bahasa Arab ini sudah resmi oleh PBB yaitu sebagai bahasa internasional, dan bahkan juga bahasa Arab ini ada hari khusus yaitu Hari Bahasa Arab Sedunia pada tanggal 18 Desember tersebut, yang mungkin juga kita pernah merasakan ataupun pernah memeriahkan pada tanggal tersebut, yaitu pada Hari Bahasa Arab Sedunia. Kemudian kita berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah para linguis juga di sini Arab dan sebagian kalangan orientalis meyakini bahasa pertama kali yang digunakan masyarakat Semit adalah bahasa Arab kuno. Hal ini berdasarkan ciri-ciri identik antara bahasa Semit atau bahasa Arab kuno dengan bahasa Arab. Ahmad Muhammad Qadir juga menyebutkan bahwa ada 4 kesamaan identik antara kedua bahasa. Yang pertama adalah yaitu terdapat kesamaan pada aspek fonetis dari kedua bahasa, menekankan bunyi huruf yang keluar dari rongga tenggorokan atau al-ain, al-ghain, al-ha, dan yang terakhir yaitu al-hamzah. Kemudian yang bagian kedua yaitu adalah bahasa terdapat bunyi huruf yang tebal seperti shad, dot, to, dan al-dha. Dan kemudian bagian yang ketiga, kedua bahasa memiliki pola kata kerja yang berasal dari ketiga huruf atau yang bisa disebut dengan as-sulasi. Kemudian pada bagian keempat, dalam kesamaan identik antara kedua bahasa yaitu adalah kedua bahasa menekankan sistem infleksi atau i'rab seperti rafa, nasab, jar, dan jazm. Dan juga dapat kita pahami dari kesamaan identik antara kedua bahasa yaitu memiliki dalam kesamaan pada aspek fonetis, kemudian bisa terdapat bunyi-bunyi huruf yang tebal, dan kemudian juga memiliki pola kata kerja yang berasal dari 3 huruf, dan yang keempat itu adalah menekankan sistem infleksi atau bisa disebut dengan i'rab.
Baik hadirin sekalian yang kami hormati, begitupun Bapak dosen yang kami banggakan, yang insya Allah pada kesempatan hari ini bisa menyimak video saya dengan baik. Semoga apa yang kita niatkan dan apa yang kita ikhtiarkan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia hingga akhirat kelak. Kemudian kita berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah ragam bahasa Arab. Dari ragam bahasa Arab ini terdapat 3 bagian ya teman-teman. Terdapat 3 bagian. Itu yang pertama adalah bahasa Arab klasik. Jenis bahasa ini disebut pula al-lughatu, kemudian al-arabiyah as-surasiyah, atau bisa dengan bahasa Arab klasik, atau yang disebut juga dengan the classical Arabic, yaitu bahasa Arab klasik. Kemudian pada bagian kedua, yaitu sebagai bahasa yang dikembangkan dari varietas suku dialek. Tipe ini adalah bahasa keseharian Arab Badui di masyarakat Arab yang digunakan dalam konteks semenanjung Arab, sebagaimana dicatat dalam puisi para informal. Bahasa ini lazim disebut dhamiyah atau ad-darij, dan bahasa ini bukan bahasa formal yang memiliki kata bahasa yang dibakukan, tetapi diperoleh secara alami sebagai ibu bahasa. Kemudian pada bagian ketiga dalam ragam bahasa Arab, yakni bahasa Arab baku dan standar, adalah bentuk bahasa Arab yang merujuk pada jenis bahasa yang telah terstandarisasi dan baku secara penggunaannya oleh penutur bahasa Arab dan digunakan di kalangan penutur bahasa Arab terdidik di dalam situasi formal seperti pendidikan dan literasi atau kegiatan baca tulis. Dan bahasa ini lazimnya disebut dengan al-lughah al-fusha, ya, atau secara singkatnya itu adalah al-fusha. Baik hadirin sekalian, setelah kita menjelaskan dari ragam bahasa Arab ini, selanjutnya kita berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah karakteristik bahasa Arab. Dari karakteristik ini ada 2 bagian pada bahasa Arab tersebut. Yang pertama yakni adalah fonologi, dan yang kedua itu adalah formologi. Dari fonologi ini ditinjau dari aspek fonetik atau bunyi bahasa. Di dalam bahasa Arab terdapat 6 bunyi vokal yang terwujudkan baik dalam format pendek maupun panjang. Bunyi vokal pendek disimbolkan dengan tanda baca tambahan pada huruf atau bisa disebut dengan diakritik yang ditempatkan di atas maupun di bawah huruf Arab. Tanda baca vokal pendek dalam literatur bahasa Arab disebut taskhil, ya, atau juga bisa disebut dengan harokat. Kemudian dalam bagian morfologi dari karakteristik bahasa Arab ini adalah yaitu teori struktur kata atau morfologi juga biasanya fokus pada 2 isi utama, morfologi dan leksikal, yaitu mengkaji kaidah-kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang secara leksikal berbeda atau beridentitas baru dari kata dasarnya. Sedangkan morfologi infleksional adalah pembentukan kata yang menghasilkan bentukan kata-kata yang berbeda tetapi dengan paradigma yang sama. Baik hadirin sekalian yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan, itu adalah penjelasan dari saya tentang karakteristik bahasa Arab. Kemudian kita berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah bangsa dan negara Arab. Di sini dijelaskan dari bangsa dan negara Arab ini, definisi dari bangsa dan negeri, yaitu kata bangsa diartikan sebagai satu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Kemudian golongan manusia, binatang atau tumbuhan yang punya asal-usul dan sifat khas yang sama. Dari definisi yang ketiga dalam bangsa dan negeri, yaitu adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Adapun kata negeri mengandung arti yang pertama itu adalah tanah tempat tinggal satu bangsa. Kemudian yang kedua dalam arti bumi itu adalah kampung halaman, tempat kelahiran. Dan yang ketiga dalam arti bumi itu adalah negara atau pemerintah atau lawan kata swasta.
Kemudian kita selanjutnya yaitu adalah bangsa Arab. Di sini ada banyak sekali teman-teman, yaitu ada 3 bagian dari bangsa Arab. Yang pertama adalah Arab al-Ba'idah, yang kedua adalah Arab al-Aribah, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Arab Mustaribah. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang Arab al-Ba'idah. Arab al-Ba'idah adalah dari bangsa Arab yang telah punah dan tidak cukup data yang mendetail terkait sejarah mereka. Di antara mereka adalah bangsa As-Samud, As-Samjadis, Amaliko, Asam, Anjadis, Asam, Anjadis, Amaliko, Umaim, Jurhum, itu Abdu Dokham, Hadur, Abil, dan yang terakhir adalah Jasim. Kemudian dari Arab al-Aribah atau bisa disebut dengan Mut'aribah, secara kebahasaan Arab al-Aribah yang memiliki arti Arab murni atau asli. Kelompok ini merupakan masyarakat Arab yang memiliki garis keturunan dari Yasjub bin Ya'rub bin Khoton atau yang dikenal juga sebagai Arab Qotoni dari garis keturunan Himyar yang berasal dari negeri Yaman. Kemudian dari bagian ketiga itu adalah Arab Mustaribah. Kata Arab Mustaribah mengandung dari arti campuran. Kelompok ini adalah keturunan dari Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam atau yang dikenal sebagai Arab Adani yang berasal dari negeri Hijaz. Tetapi terkadang dalam beberapa kajian sejarah bangsa Arab ada yang membaginya menjadi 2 kelompok besar, yaitu Al-Aribah dan Mustaribah atau Al-Baqiyah. Arab Al-Baqiyah ini terdiri dari 2 menjadi, yaitu Qotoniyun dan Adananiyun. Baik, hadirin sekalian, kita berlanjut ke selanjutnya, yaitu adalah negeri Arab. Dari negeri Arab ini, istilah geografi disebut Arabia atau Arabian Peninsula atau Hopkins. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut Jaziratul Arab. Istilah Arabia ini digunakan oleh ahli geografi Helenistik dan Romawi kuno untuk menyebutkan seluruh semenanjung Arab dengan perbatasan utara yang membentang dari Teluk Aqaba ke Teluk Persia. Negeri Arab berdasarkan terminologi bangsa Romawi dibagi dalam 3 wilayah. Kemudian dari Arabia Felix atau Biata atau bisa disebut dengan Al-Arabia As-Sa'idah. Arabia Felix digunakan oleh ahli geografi untuk menggambarkan wilayah selatan dari semenanjung Arab yang sekarang menjadi wilayah negara Yaman. Bangsa Romawi menyebutkan kawasan ini dengan Arabia Felix lantaran iklim daerah yang menyenangkan dan kekayaan produk pertanian dan rempah-rempah yang terkenal. Ini adalah sebuah negeri Arab ya dari sisi geografi, dan dari di sini juga kita bisa tahu bahwa ada Arab Felix itu yang memiliki pertanian dan rempah-rempah yang terkenal, begitupun menyenangkan dan kekayaannya yang sekarang itu adalah ditempatkan di wilayah di negara Yaman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari Arabia Petrea atau Al-Arabia As-Sakhariyah atau Al-Hajariyah. Saudi Petraea untuk wilayah yang sekarang menjadi wilayah Suriah, Yordania, Semenanjung Sinai, dan Arab Saudi bagian barat laut. Itu adalah satu-satunya yang menjadi provinsi dengan Petra sebagai ibu kotanya. Kemudian dari Arabia Deserta atau Al-Arabia As-Sakhrawiyah atau Arabia Deserta dalam bahasa Yunani kuno disebut Arabia Eremos, juga dikenal sebagai Arabia Magna atau Arabia Besar, menandakan interior gurun semenanjung Arab. Dahulu tanah ini dihuni oleh suku-suku nomaden yang sering menyerbu tanah yang lebih kaya, seperti Mesopotamia dan Arabia Felix. Ini adalah penjelasan dari negeri Arab yang mungkin teman-teman juga belum mengetahui dari sisi istilah geografinya, yaitu yang pertama adalah Arabia Felix yang terkenal dengan kekayaan, begitupun pertanian yang rempah-rempah yang terkenal, yaitu yang sekarang di wilayah negara Yaman. Kemudian dari Arabia Petraea yaitu Al-Arabia atau bisa disebut dengan As-Sakhariyah Al-Hajariyah, yang salah satunya itu adalah menjadi provinsi dengan sebagai Petra sebagai ibu kotanya. Dan yang terakhir adalah Arabia Deserta, yaitu
yang bisa disebut dengan sering menyerbu tanah yang lebih kaya seperti Mesopotamia dan Arabia Felix. Itu adalah dari penjelasan negeri Arab. Kemudian teman-teman mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan Bapak dosen yang kami hormati, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.